Apakah ini bisa diartikan bahwa Ben Affleck akan kembali lagi ke Justice League versi Zack Snyder? Atau malah mungkin bisa jadi dirinya kembali lagi memerankan Batman di DCEU? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Tokohku. Hari ini teman-teman, aku mau membahas tentang dunia perfilman superhero dari DC Extended Universe yang masih hangat untuk diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu tentang Justice League Snyder Cut. Jadi, pada akhir tahun 2019, berkat pemeran dari tokoh Wonder Woman yaitu Gal Gadot dan pemeran dari Batman yaitu Ben Affleck, kampanye tentang perilisan potongan asli Justice League karya sutradara Zack Snyder mengalami lonjakan yang cukup pesat. Sejak rilis versi bioskop pada November tahun 2017, sekelompok penggemar di sosial medianya dan beberapa situs website telah menggunakan tagar rilis The Snyder Cut sebagai seruan mereka. Tagar ini digunakan oleh Gal Gadot, Ben Affleck, dan lawan mainnya yaitu Ray Fisher yang berperan sebagai tokoh Cyborg pada November 2019 lalu saat peringatan 2 tahun perilisan film Justice League. Sekitar 6 bulan kemudian, setengah tahun kemudian, sutradara Zack Snyder secara terbuka mengonfirmasi bahwa apa yang disebut dengan Snyder Cut itu memang benar adanya, atau setidaknya akan ada setelah beberapa pekerjaan pasca produksi diselesaikan dan para penggemar pun akan dapat melihatnya pada tahun 2021. Well, yeah. I see. Subversion. It's fine. Nah, kabar terbarunya, setelah pemutaran online film Man of Steel pada hari Rabu 20 Mei 2020 kemarin, Zack Snyder mengumumkan bahwa potongan Justice League versi Snyder Cut memang nyata dan akan memulai debutnya pada layanan streaming baru yaitu HBO Max yang akan hadir sekitar tahun 2021 mendatang. I mean, there is this. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my God. Zack Snyder menegaskan kembali bahwa dia belum menonton versi teatrikal film tersebut yang diselesaikan oleh Joss Whedon. Sutradara Zack Snyder mengatakan bahwa apa yang dilihat penonton adalah mungkin hanya 1/4 dari apa yang telah ia kerjakan. Zack Snyder yang merupakan sutradara awal dari film Justice League mengundurkan diri dari proyek film tersebut setelah memasuki proses pasca produksi. Zack Snyder mengundurkan diri karena sebuah insiden yang mengakibatkan putrinya meninggal. Jadi bisa dibilang jika mundurnya Snyder ini bukan karena perbedaan visi dengan studio, seperti kasus yang umum terjadi jika seorang sutradara mengundurkan diri dari filmnya. Masih belum jelas bagaimana Snyder Cut akan disajikan. Namun saat berbicara kepada The Hollywood Reporter, Zack Snyder mengatakan bahwa ini akan menjadi hal yang sama sekali baru, terutama bagi mereka yang sudah menonton versi teatrikalnya. Dan penonton akan mendapatkan pengalaman baru lain dari film Justice League versi Zack Snyder. Menurut kabar yang beredar, versi Snyder Cut memiliki durasi sekitar 3,5 jam. Artinya,
sekitar 1,5 jam lebih lama dari versi teatrikal yang mana memiliki durasi yaitu 2 jam. Ada juga yang menyebutkan jika Justice League versi Zack Snyder akan dibuatkan menjadi 6 bagian ketika nantinya tayang di HBO Max. Zack Snyder dan istrinya Debra, yang di sini adalah rekan kerjanya, telah mulai berdiskusi dengan kru pasca produksi asli mereka untuk memberikan sentuhan akhir pada proyek tersebut. Dan ada suatu pembicaraan bahwa mereka bahkan bisa membawa kembali bintang-bintang film untuk merekam dialog tambahan. Jadi, jika Snyder dapat kembali membawa para pemain untuk merekam dialog tambahan, pemeran Batman Ben Affleck yang secara resmi telah mengundurkan diri sebagai Batman, apakah bisa diajak kembali dalam proyek tersebut? Nah, sempat terdengar kabar jika beberapa waktu lalu Zack Snyder sedang bernegosiasi dengan Ben Affleck untuk kembali dalam Justice League versi Zack Snyder. Dan hari ini, Ben Affleck melalui akun Twitternya membagikan poster baru dari film Justice League versi Zack Snyder. Apakah ini bisa diartikan bahwa Ben Affleck akan kembali lagi ke Justice League versi Zack Snyder? Atau malah mungkin bisa jadi dirinya kembali lagi memerankan Batman di DCEU? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Is it Batman? What are your superpowers again? I'm rich. Semua ini telah memicu desas-desus bahwa upaya tersebut dapat menelan biaya tambahan sebesar 20-30 juta US dollar. Meskipun hingga saat ini belum ada perkiraan resmi yang diberikan. Juga belum ada jadwal yang konkret dan belum ada tanggal rilis yang resmi. Sehingga Snyder sendiri sepertinya masih punya banyak waktu untuk persiapan hingga nanti melakukan debutnya pada tahun 2021 mendatang. Ketika pertama kali diumumkan, film Justice League awalnya dibagi menjadi 2 bagian. Rencananya, kedua film ini berfungsi sebagai puncak dari alur cerita yang dimulai dari Man of Steel, kemudian Batman vs Superman Dawn of Justice, Wonder Woman, dan Suicide Squad. Meskipun begitu naskahnya dikembangkan, Zack Snyder mengatakan kedua film ini akan menceritakan kisah yang berbeda. Kemudian ketika syuting Justice League dimulai pada bulan April 2016, Batman vs Superman yang dirilis pada tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan cemoohan dari banyak kritikus hingga pada saat itu di website Rotten Tomatoes, film Batman vs Superman ini hanya mendapatkan skor yang rendah yaitu 27%. Tampaknya karena hal tersebut, studio menganggap bahwa film ini adalah suatu bencana besar. Hal ini berimbas kepada pembatalan untuk film Justice League bagian kedua dan penulisan ulang yang dilakukan secara tergesa-gesa dari naskah film pertama yang dimaksud untuk merapihkan keseluruhan film Justice League. Seperti yang telah kita ketahui, film Justice League yang pertama dimaksudkan untuk diakhiri dengan kebangkitan Superman. Dan film Justice League yang kedua, tadinya kita akan melihat para superhero berkumpul untuk melawan penjahat tingkat kosmik yaitu Darkseid.
Jadi bagaimana perasaan kalian, terutama bagi para fans DC saat mendengar kabar ini? Apakah kalian juga pernah menyerukan rilis The Snyder Cut? Jangan lupa komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan sampai jumpa